Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul penentuan kesadaran air, total kalsium dan magnesium dengan metode filtrasi. Berikut adalah anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Putri Septiani, Dia Rahmi Asmarani, Kurnia Wahyu Lestari, Nur Fajri Novayanti, Riza Arianti Firmandini, dan yang terakhir ada Renaldi Aji Prayoga. Nah, di sini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada metodologi yang meliputi tujuan, alat, bahan, kemudian prosedur. Di pembahasan ini kita akan membahas sedikit tentang analisis data, yaitu cara perhitungan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Air yang sehat adalah air yang bersih. Dilihat dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Sebagai air bersih, di antaranya harus memenuhi kualitas fisik, kimia, maupun biologisnya. Kualitas fisik meliputi bau, warna, kekeruhan, rasa, suhu, dan total zat padat terlarut atau TGS. Kualitas kimiawi meliputi kesadaran, pH, dan bebas dari zat-zat beracun. Kualitas biologisnya yaitu air harus bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Persyaratan kategori air bersih semakin ketat. Saat ini digunakan untuk konsumsi manusia. Hal ini diatur dalam undang-undang yaitu Permenkes nomor 907 tahun 2002 tentang standar kualitas air bersih dan air minum. Kesadahan merupakan salah satu parameter kimia tentang kualitas air bersih. Tingkat kesadaran air pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium atau Ca2+ dan magnesium atau Mg2+ dalam standar kualitas air bersih dan air minum. Kesadaran maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter sebagai Ca, dan kadar minimum yang diperbolehkan adalah 75 mg per liter. Air yang memiliki kesadaran rendah disebut dengan air lunak, sedangkan air yang memiliki kesadaran tinggi disebut dengan air sadah. Berikut adalah tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama adalah menentukan kesadaran air secara titrometri. Yang kedua adalah menentukan relative percent difference atau RPD dan persenta mubalik atau recovery pada penentuan kesadaran air secara titrometri. Adapun alat dan bahan, yaitu untuk alatnya yang pertama ada buret 50 ml, ada Erlenmeyer 250 dan 500 ml, ada labu ukur 250 dan 1000 ml, ada gelas ukur 100 ml, pipet volume 10 dan 50 ml, pipet ukur 10 ml, gelas piala 50, 250 dan 1000 ml, sendok sungu, pH meter, pengaduk gelas, pemanas listrik, neraca analitik, gelas arloji, mortir dan stamper, botol semprot, botol timbang, botol borosilika tutup asah, botol borosilika tutup karet. Dan untuk bahannya sendiri, yang pertama ada Murexid, natrium fluorida, Eriotrom black tea atau EBT, ada natrium hidroksida atau NaOH, ada amonium klorida atau NH4Cl, ada amonium hidroksida atau NH4OH, ada magnesium etilen diamin tetraasetat atau MgEDTA, ada natrium etilen diamin tetraasetat atau Na2EDTA dihidrat, ada magnesium sulfat pentahidrat atau MgSO47H2O, ada magnesium klorida heksahidrat atau MgCl26H2O, ada natrium cyanida atau NaCN, kalsium karbonat atau CaCO3, dinatrium etilen diamin tetraasetat dihidrat atau Na2EDTA2H2O atau C10H14N2Na2O82H2O, serbuk natrium cyanida atau NaCN, dan air suling. Ya, untuk selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan indikator Murexid,
yaitu dengan menimbang terlebih dahulu 200 mg mureksid dan 100 mg NaCl, kemudian dicampurkan dan digerus hingga ukurannya sekitar 40-50 ml, kemudian disimpan dalam botol tertutup rapat dan diperoleh indikator mureksid. Terus yang kedua ada pembuatan indikator EBT. Pertama-tama kita persiapkan 200 mg EBT dan 100 mg NaCl, kemudian dicampurkan dan digerus hingga ukurannya 40-50 ml, kemudian disimpan dan ditutup botolnya dengan rapat. Kemudian didapatkanlah indikator EBT. Selanjutnya disekat dulu sudah dan digodok hingga mungkin. Dari penyangga pH 10 + 1. Untuk cara yang kedua, pertama kita menimbang terlebih dahulu 1,179 gram Na2DTA, kemudian dilarutkan dengan 50 ml aqua, ditambahkan 750 mg MgSO4 7-2O atau 644 mg MgCl2 6-2O. Kemudian ditambahkan ke dalam 16,9 gram NH4Cl dan 113 ml NH4OH atau analisis, kemudian diaduk hingga mungkin. Selanjutnya dipindahkan ke dalam lampu ukur 1 ml, kemudian ditambahkan aqua kira-kira. Selanjutnya dipindahkan ke dalam botol plastik atau gelas borosilicas yang sebelumnya telah dibilas dengan larutan ini. Dan mendapatkan larutan penyangga pH 10 + 0,1. Ini ada pembuatan bahan kompleks. Yang pertama dari glikol 1, persiapan uji, kemudian diatur keasamannya menjadi pH 6 atau lebih menggunakan larutan penyangga atau NaOH 0,106. Kemudian tambahkan 250 mg NaCl dan larutan penyangga selanjutnya sampai pH-nya sampai 10 + 1 dan tambahkanlah inhibitor. Indikator yang kedua yaitu kita siapkan terlebih dahulu 5 gram Na2S 9H2O atau 3,7 gram Na2S 5H2O dan larutkan dengan 100 ml aqua kemudian diaduk sedikit, disimpan dalam botol rapat dengan karet dan tambahkanlah inhibitor. Selanjutnya ada pembuatan larutan MgDTA, disiapkan 250 mg MgDTA kemudian larutkan dengan 100 ml aqua kemudian diaduk hingga mungkin dan ditambahkanlah larutan MgDTA. Selanjutnya ada pembuatan larutan NaOH 106. Jadi pertama siapkan 10 gram NaOH kemudian larutkan dengan 30 ml aqua dalam plastik 100 ml kemudian diaduk hingga mungkin. Selanjutnya dipindahkan ke dalam bungkus dalam 10 ml dan ditambahkan aqua hingga merah, kemudian diserta dan digodok hingga mungkin. Selanjutnya dipindahkan ke dalam botol yang telah dibilas dengan ini dan ditambahkan larutan dengan Selanjutnya itu pembuatan standarisasi larutan baku Na2DTA. Yang pertama itu dipersiapkan larutan Na2DTA 0,01 molar, lalu dituang dalam goret. Selanjutnya yaitu dimasukkan 10 ml larutan standar CaCO3 0,01 molar dalam air lembaga 250 ml. Ditambahkan 40 ml aqua dan 1 ml larutan penyangga pH 10 0,1 dan juga dari seujung spatula 30-50 mg dengan indikator EBT. Selanjutnya yaitu larutan standar dititrasi dengan larutan Na2DTA 0,01 molar sampai terjadi perubahan warna dari merah keunguan menjadi biru. Lalu dicatat volume larutan Na2DTA 0,01 molar yang digunakan untuk titrasi. Diulangi titrasi sebanyak 2 kali sehingga didapatkan larutan baku Na2DTA 0,01 molar. Selanjutnya lalu selanjutnya yaitu untuk persiapan contoh ujinya. Dibutuhkan 25 ml contoh uji secara duplo, dimasukkan dalam air lembaga 250 ml yang diencerkan dengan aqua sampai volumenya 50 ml. Lalu ditambahkan 1-2 larutan penyangga untuk pH 10 + 0,1 dan seujung spatula 30-50 mg indikator EBT. Lalu dititrasi dengan larutan baku Na2DTA 0,01 molar secara perlahan sampai terjadi perubahan warna merah menjadi keunguan menjadi warna biru. Lalu dicatat volume titrasi. Selanjutnya apabila larutan baku Na2DTA yang dibutuhkan untuk titrasi lebih dari 15 ml, contoh uji larutan diencerkan dengan air suling, lalu diulangi langkah yang sama. Lalu diulangi titrasi sebanyak 2 kali dan hasil volume titrasi Na2DTA di rata-rata. Lalu dihasilkan nilai kesadaran total dari ion Ca12 dan Mg12. Lalu selanjutnya itu disiapkan contoh uji 15 ml, lalu ditambahkan 10 ml standar kalsium karbonat 0,01 molar, lalu diencerkan dengan air aquades sampai 50 ml, kemudian dimasukkan dalam air lembaga 250 ml. Dilakukan langkah yang sama seperti sampel di atas, lalu didapatkan contoh uji 25 ml secara duplo. Selanjutnya yaitu contoh air diambil sebanyak 25 ml secara duplo, lalu dimasukkan dalam air lembaga 250 ml dan diencerkan dengan air aquades sampai volumenya 50 ml dan larutan NaOH 1N, lalu ditambahkan sebanyak 2 ml dalam larutan sampai dicapai pH 12 atau dengan pH 13. Apabila contoh ujinya keruh, ditambahkan 1 ml sampai dengan 2 ml larutan KCN 10%, lalu ditambahkan indikator mureksid
praktik. Berikut adalah data pengamatan dari praktikum penentuan kesadaran air. Yang pertama ada tabel standarisasi bahan baku NA2 EDTA. Tabel kedua ini penentuan kesadaran total. Tabel 3 penentuan kadar kalsium. Yang terakhir tabel 4 adalah penentuan kadar spike. Selanjutnya adalah analisis data. Sebelum kita menghitung kadar dari kesadaran total, kita terlebih dahulu menstandarisasi larut NA2 EDTA 0,1 mol yang telah kita buat. Karena ini situasi, maka mol kalsium karbonat setara dengan mol EDTA. Cara menghitung mol kalsium karbonat adalah massa molaritas kalsium karbonat dikali dengan volume kalsium karbonat. Oleh karena itu, mencari mol EDTA sama dengan molaritas kalsium karbonat dikali dengan volume CO3. Didapat milimol EDTA sebesar 0,1 milimol. Volume titrasinya kita rata-rata karena kita melakukan 2 kali titrasi, didapat sebesar volume titrasi rata-rata 10,525 ml. Nah, untuk mencari molaritas EDTA ini kita dengan rumus milimol EDTA dibagi dengan volume rata-rata titrasi, yaitu volume EDTA. Didapat molaritas EDTA hasil dari standarisasi sebesar 0,0095 molar. Selanjutnya adalah penentuan kesadaran total satuan mgCaCO3 per liter. Cara menghitung kesadaran total yaitu 1000 dibagi volume sampel, satuannya mililiter dikali dengan volume DTA atau volume titrasi dikali dengan molaritas EDTA dikali dengan mrCaCO3. Didapat kesadaran pertama yaitu 76,38 mgCaCO3 per liter. Kesadaran kedua didapat 77,9 mgCaCO3 per liter. Kemudian hasil tersebut rata-rata dan didapat sebesar 77,14 mg CO3 per liter. Di sini kita menghitung nilai RPD karena pengulangan sebanyak 2 kali dengan rumus RPD sama dengan kesadaran total pertama dikurang kesadaran total kedua dibagi dengan hasil rata-rata kemudian dikalikan 100%. Dapat persen RPD sebesar 1,97%. Yang ketiga kita melakukan penentuan kalsium atau MgCa. Satuannya adalah mgCa per liter. Rumusnya sama seperti yang penentuan kesadaran total tadi, yaitu kadar kalsium satuan mgCa per liter sama dengan 1000 dibagi volume sampel satuannya mili, kemudian dikali volume EDTA atau volume titrasi dikali dengan molaritas EDTA dikali dengan mrCa atau AFCA. Didapat kadar kalsium pertama yaitu 12,312 mg Ca per liter, yang kadar kalsium kedua sebesar 11,856 mgCa per liter. Hasil tersebut di rata-rata didapat sebesar 12,084 mgCa per liter. Kemudian kita menghitung RPD dengan rumus kadar kalsium pertama dikurang kadar kalsium kedua dibagi dengan hasil rata-rata kemudian dikalikan 100, didapat persen RPD sebesar 3,77%. Kemudian yang terakhir adalah penentuan recovery. Di sini A adalah konsentrasi dari spike, perhitungannya sama 1000 per volume sampel dikali dengan volume EDTA atau volume titrasi dikali dengan M EDTA dikali dengan mrCaCO3 didapat sebesar 643,4667 mg per liter. Sedangkan B adalah konsentrasi sampel didapat sebesar 77,14 mg per liter. Nah, C di sini adalah C target. Rumus penentuan C target yaitu volume yang dipipet dikali dengan konsentrasi larutan standar yang ditambahkan dibagi dengan volume total. Volume yang dipipet sebesar 10 mili, kemudian larutan standar yang ditambahkan adalah 1000 mg per liter dibagi dengan volume total 50 ml, sehingga didapat C target sebesar 200 mg per liter. Untuk rumus persen recovery, kita menggunakan rumus yaitu persen recovery sama dengan konsentrasi spike dikurang dengan konsentrasi sampel dibagi dengan C target dikalikan 100, sehingga didapat persen recovery sebesar 283,16%. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan percobaan penentuan kesadaran air yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan kesadaran total pada air sumur menggunakan metode titrasi kompleksometri
di mana kesadaran total menggunakan titrasi kompleksometri ini karena ion logam Ca2+ dan Mg2+ dapat membentuk kompleks dengan ligan atau senyawa pengompleks seperti EDTA. Prinsip titrasi kompleksometri didasarkan pada pembentukan ion kompleks dalam larutan etilendiamin atau EDTA sebagai pengompleks akan membentuk senyawa kompleks kelak yang larut saat bereaksi dengan titrasi dilakukan setelah penambahan larutan buffer pH 10 dengan kurang lebih 0,1 dan indikator eokrom black tea saat larutan dalam biasa. Larutan buffer pH 10 kurang lebih 0,1 digunakan untuk memastikan hanya ada satu bentuk EDTA dalam air, reaksi antara indikator EBT dan EDTA berlangsung sempurna pada pH 8 sampai 10 dalam keadaan stabil. Titik akhir titrasi ditandai oleh larutan yang berubah warna dari merah ke ungu menjadi biru saat EDTA mengikat seluruh ion Ca2+ dan Mg2+. Titrasi dilakukan dengan larutan standar sekunder EDTA sebagai pengompleks dan kesadaran total diukur sebagai CaCO3. Hasil ini didapatnya sebesar 76,38 mg CaCO3 per liter dan 7,9 mg CaCO3 per liter dengan persen RPD sebesar 1,97% dan untuk kadar kalsium sebesar 11,312 mg Ca per liter dan 11,856 mg Ca per liter dengan persen RPD sebesar 3,77%. Berdasarkan hasil di atas, sampel yang diuji memenuhi cara permen nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 dan garis miring 1990 tentang kualitas air bersih. Pada maksimum kesadaran yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter. Untuk menentukan akurasi dari pengujian perlu dilakukan operasi menghitung nilai persen recovery. Nilai persen recovery didapat sebesar 283,16%, di mana nilai tersebut tidak memenuhi standar. Karena pada umumnya nilai persen temu balik itu berkisar antara 85% sampai 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya nilai akurasi ini adalah terlalu banyaknya penambahan larutan standar ke dalam sampel untuk dijadikan spike. Penambahan larutan baku ke dalam sampel harusnya hanya 5% dari volume total dari sampel. Terima kasih dari presentasi kami tentang penentuan kesadaran air secara detimetri. Terima kasih juga untuk slideshow yang mensponsori PowerPoint yang kami gunakan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ke salah satu dari teman-teman kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.